welcome to AirAsia Family. Ini episode pertama. Ini episode pertama vlog kita bersama dengan Akai dan Ade. Ade ikut juga hari ini. Kita hari ini mau ke Harbin. This is our first overseas family trip ya. Kita di sini perginya berapa sih kita kan? 6. Kita berenam. 7. Bertujuh sama Ade, sama Dek Girl. Kita itu bawa sus, bawa Kedini, bawa Fajri, bawa lengkap pokoknya. Internal tuh yang nggak masuk cuma Regi doang. Tadi nungguin bapaknya, soalnya bapak tadi nggak bobo ya bapak ya? Sama sekali. Ini jam Putih 7. banget anak gue ya Allah. So now we are in boarding gate. Kita heading to boarding gate. Boarding gate 2 ya? Ya boarding gate 2. Kita naik pesawat Xiamen Airlines. Kita bakalan sampai di Harbin itu jam 1.15 pagi dan transit dulu di Fuzhou around 5 hours. Jadi flightnya ini dari sini ke Fuzhou itu 5 jam, terus habis itu dari Fuzhou ke Harbin itu 5 jam. Totalnya 15 jam karena kita transit around 5 hours. How do you feel? Mirip lagi di situ. How do you feel? Hah? Dia udah sarapan nih, anak baik, anak pinter. Tadi malam tuh dia rewel karena dia pilek guys. Nanti aku bakal lanjut lagi di pesawat dan aku bakal review Xiamen Airlines bisnis kelasnya seperti apa. Oke? Dia kalau udah ngeliat si cewek cantik tuh bengong aja. Kaizen, ih kamu gedit banget sih, yakin pramugari. Jangan naik bisnis Xiamen jelek banget. Tadi baru selesai nyuntik, karena sampai sekarang masih suntik pengencer darah sampai 20 weeks kayaknya ya, sampai 20 weeks baru disuruh stop. Terus tadi aku sakit banget perut, aku udah panik, apa mau pingsan, ternyata aku tuh mau berak itu bener-bener kayak berak gitu. Untuk ada botol ini penyelamat. Baru bangun terus kayak masih full charge gitu. Dikasih apa itu? Dikasih apa sama tantenya itu? Nih, ini namanya kamera. Guys, sekedar info ya. Ternyata di sini 4 kopi cuma 95.000. Kayak menurut gue kita stop gitu. Sekarang kita udah di boarding gate. Tadi itu kita melewati banyak rintangan. Anak ini masih anteng digendong sama babanya. Bandara Fuzhou ini tuh bentukannya kayak bandara Kuala Lumpur ya. Kayak Kuala Lumpur ya di bandaranya ya. Iya. Tapi lebih kerenan Kuala Lumpur sih, karena banyak barang-barang branded kan. Di sini nggak terlalu banyak barang-barang. Jadi itu udah ngopi. Ini adalah looks di luar bandara. Ini pesawat kita nanti kita naik Xiamen. Di sini tuh agak gabut sih karena aku nggak bisa buka TikTok. Jadi tuh kalau ke Cina siap-siap aja TikTok itu nggak bisa dibuka. Terus habis itu ya udah aku nge-vlog aja. Jadi sekarang aku fokus bikin konten YouTube aja karena ini my first family trip juga sama Akai. Hidung aku merah guys. Ya di luar nggak terlalu dingin sih, cuma 16 derajat kayak di puncak. Sebenarnya aku mau sedikit cerita kalau aku tuh kecewa banget sama pembelian tiket aku. Kayaknya ini kesalahan aku sih, bukan kesalahan siapa-siapa. Karena aku juga nggak ngecek kalau pesawat itu ternyata Boeing 737-800. Iya, Boeing 737-800 ER. Bisnis kelasnya itu harganya PP 14 juta per orang. Lebih malah 17 juta kayaknya, karena aku bayar 34 juta tuh buat berdua. Ekspektasi aku tuh 17 juta PP udah bagus dong, udah bisa tiduran, captain seat gitu kan. Ternyata tuh enggak, bisnisnya itu cuma kayak bisa setengah rebahan gitu doang. Karena aku lagi hamil muda ya, jadinya rasanya tuh kayak aduh, gue pengen beli kenyamanan tapi malah nggak nyaman gitu. Tuh aku ngerasa ya Allah, such a waste of money banget gitu. Tapi memang ini kesalahan aku sih, aku nggak ngecek. Tahu gitu kemarin aku nggak ngambil Xiamen karena memang kan aku nyarinya yang murah ya kemarin ya. Karena Xiamen jujur murah banget. Kalau ekonominya Xiamen tuh per orang cuman 2.200.000 sekali jalan, jadi PP-nya itu cuman 4.800.000-an. Tapi halo
kita sudah sampai di Harbin. Aku tuh udah feeling ya kalau ini tuh bakal dingin banget. Aku udah pakai baju 4 lapis, dalam sini udah ada heat tech, terus pakai sweater thermal, terus pakai ini lagi bulu domba, dilapis lagi sama Monsler. Ini biasanya paling ampuh bikin badan aku anget, tapi di sini tetap dingin. Ini belum ganti baju, si Kaizen lagi tidur. Nini juga belum ganti baju. Gimana Nini? Lembang? Enggak, jadi Lembang. Jadi Lembang. Gimana Mai? Tusuk banget. Ini dinginnya melebihi dingin Swiss sih. Bener-bener pas landing itu langsung minus 16 kayak tengtong. Terus aku pikir itu kita bakalan kayak melewati belalai gitu. Ternyata enggak. Kita bener-bener turun tangga kayak bus. Sekarang kita lagi di Hotel Sin Ki Hang. Ini tuh dekat dari bandara. Jadi kalau misalnya kayak kita kemarin flightnya baru nyampe sekitar jam 2-an, tuh kita bisa langsung ke sini karena dekat. Dan biasanya ini juga menyediakan transport. Kayak kita kemarin ternyata ada transport dari bandara menuju sini dan free. Ini harganya 400.000 per malam. Di kamarnya itu ada satu queen bed sama satu single bed. Sebenarnya kendala yang terjadi di sini adalah language barrier ya, karena susah banget berkomunikasi. Hai. Hai. Jadi ini adalah yang bantuin kita mau nganter kita ke hotel kita selanjutnya. Ini Harbin guys, ini kita naik mobil nih. Kita masuk dulu ke dalam yuk. Hola. Dingin banget. Oke guys, ini Dewan ya. Dewan. Kemarin kan masih OTW, ini kita Dewan. Kita udah check in di Holiday Inn Express Harbin. Ini kita ada di kotanya. Iya, kita jadi anak motor. Sebenarnya kita hari ini jadwalnya istirahat karena dari kemarin kita tidurnya nggak ada yang cukup. Karena berangkat kita pagi flightnya jam 7, jadi kita jam 4 udah siap-siap dari Jakarta dan nyampe nya itu jam 1 pagi. Jadi kita tidurnya di hotel juga jam 4 pagi lagi. Jadi kita di hotel transit doang untuk istirahat. Dan sekarang kita udah di hotel di Holiday dan ini kita makan habis istirahat. Nongkrong-nongkrong aja di coffee shop gitu. Habis itu kita mau istirahat tidur. Jelek kayak kita. Malu. Hai guys, ini gue lagi di lobby hotel. Tasya sama Juna lagi ngopi, Dini sama Maya lagi di atas. Jadi sekarang gue lagi nanya sama orang hotelnya, karena kita besok mau ke Yabuli Ski Resort. Dan ternyata dari Harbin ke Yabuli itu 3 jam. 3 jam, which is kita harus pakai kereta atau kita harus rent a car. Dari tadi gue nanya gimana cara rent a car apa segala macam tuh gak jelas informasinya. Sampai akhirnya gue ditemukan sama manajernya tuh. Nih manajernya dia, mereka yang sedang membantu gue mencari mobil untuk besok kita berangkat. Halo Kak, mau potong rambut? Kita lagi di Zongyang Street. Zongyang Street ini memang Daerah nomor 3 terkenal di Harbin, Zongyang Street. Karena dia kayak pedestrian walk street gitu tapi bergaya kayak Eropa. saya sedang bersama dengan suku-suku Eskimo. Din, gimana hari pertama di Harbin? Bencok. Dingin banget ya. Sukma Mayas. Dot pula dia. Gimana Mai? Dingin banget. Ini kita tadi habis ngopi gitu di tempat kopi Rusia. Sekarang kita lagi muter-muter aja karena memang kalau menurut gue sih ini justru lebih friendly dibandingkan Myeongdong ya. Karena Myeongdong rame banget. Kalau ini tuh agak sedikit lebih sepi dan lebih luas. Dingin banget juga, coy. Ninja Katori. Situasi saat ini, guys, kita mau nyebrang. Awas, ada orang lewat. Ini tuh biar nyaman, karena kan mobil nggak boleh capek. Iya benar. Tapi semua nyaman banget sumpah kayak gini. Coba Iya saya. Nyaman banget, lebih ke kayak cosplay memotong rambut ya. Ini adalah prosesi. Ibu Tasya Revina akan segera naik ya. Tadi dibungkus warna hitam, sekarang warna coklat karena emang two tone ya kebetulan ya warna jaketnya. Oke, let's go. Ini adalah perjuangan seorang suami ya guys ya, untuk membawa istrinya naik tuh. Oke guys, ini hari pertama kita mau nyari makan malam di sini istirahat. Besok itu kita masih ke ini loh yang Harbin Snow City tuh. Iya. Ice and Snow City tuh loh. Hai guys, sekarang kita berdua kita lagi mau ke pizza karena kita mau beli pizza yang di seberang itu dekat Parkson. Suhu di sini lagi minus 14 derajat. Atau deh, lu bayangin sendiri dah. Tapi it was a fun experience. Ya kan, Din? Nggak bisa ngomong dia. Ada orang yang bilang kayak ini mah kayak di Lembang, cenah. Ini masih kayak di Lembang, Din. Oke guys, sekarang kita lagi nunggu pizza. Gimana, Din? Ngantuk. Tadi dia nggak bisa ngomong soalnya dia ngantuk. Satu hal sih yang gue belajar dari tempat ini adalah sebenarnya orangnya baik,
cuman nggak bisa ngomong aja. Kayak tadi itu kita dari hotel yang di Singkehang, di dekat airport, mau ke Holiday Inn, kita dikasih diskon. Kita harusnya bayar 509 yuan, tapi kita cuma disuruh bayar 500, kan 9 lumayan ya. Itu aja sih. Hari kedua di Harbin, ini kita mau ke Snow Ice. Ini kita udah siap, kita udah full protection, dan Tasya pun heat-tech-nya double. Heat-tech itu apa? Long John yang heat-tech-nya double. Terus dia pakai yang puffy juga, pokoknya dia full protection. Pompong lagi pompong. Baby bum. Baby bum ini. Ini kita lagi nungguin bos kita. Nungguin bos kita berdua, kita bertiga. Kita udah siap ya tadi. Tema kita hari ini adalah bulu-bulu. Ada bulunya juga guys. Oke, ikutin kita terus. We have arrived in Harbin Ice and Snow World. Tempatnya tuh kayak wahana gitu ya guys di sini. Lagi di Harbin, kita lagi ngecek, kita buta banget, kita nggak pakai Guide. dan travelku juga belum pernah ke Harbin. Ini pertama kali dan kamu menemukan banyak vendor kan di sini untuk travel kamu. Jadi aku tadi itu mau lewat X-ray, terus aku tuh lupa banget kalau aku tuh lagi hamil dan nggak boleh lewat X-ray. Halo, kamu lagi ngapain? Hidungnya merah ya? Hidungnya merah ya? Iya. Oh sayang. Oh sayang. Aja. Dia lapar kan, ini udah jam makannya dia. Sebenarnya kita kesini tuh harinya Kaizen sih, karena Kaizen yang bakalan main nanti itu ya, bawa dia main Papa Suncheon gitu ya. Jadi gimana nih hari kedua di Harbin? Ih, gila, asisten gue cakep banget ya. Udah kayak cilok ya, Bu. Dia udah kayak mochi, lihat. Kalau yang ini juga nih, babysitternya Kaizen nih kan. Syarat menjadi babysitter Kaizen harus cantik. Soalnya dia demen sama yang cantik-cantik. Berarti nanti babysitternya Ade harus ganteng. Pengen info babysitter yang Kaizen banget dong. Itu gue yang seneng ya. Gila, ini kita udah sampai di Harbin Ice and Snow World City dan wow, ini keren banget in real life, sumpah ini keren banget kayak dunianya Elsa Frozen. Tuh, keren banget parah. Gila keren banget coy. Sampai di tempatnya. Apa sih ini namanya? Sun Island Snow City. Sun Island Snow City. Jadi tetap Snow Cityan juga kayak kemarin. Ini anak habis ngamuk karena dia tadi tidur tapi dia berak. Sekarang kita nungguin Fajri karena tadi tas kita ketinggalan. Di tas itu ada paspor dan hand warmer dan lain-lain. Jadi kita lagi nungguin Fajri. Hai, setelah insiden aku pergi sebentar tadi, kita lagi di Kita di Sun Island Sun Island. Snow Sculpture Art Expo. Jadi di sini tuh kayak saljunya dibentuk jadi patung-patung gitu. Aduh susah banget ngomongnya. Sumpah ya, dingin banget. Gitu. Sebenarnya tuh ini satu kompleks sama si Harbin Ice and Snow World yang kemarin. Ya, cuman ini tuh versi lebih ujungnya gitu. Jadi satu Tadi tiketnya satu orang itu di 100 yuan, jadi kayak kurang lebih 225.000. Hai. Bagaimana hari ketiga ini? Beku bibir. Masih dengan kebekuan bibir ya. Situasi terkini. Ini bagus banget, sengaja dari bonding. So good, it's so cold, you know? Dengan menertawakan penderitaan ini yang kedinginan ya guys ya. Let's go. Kita jalan. Bagus kan? Tuh, lihat deh. Bagus, tapi dingin. Hai guys, kita udah selesai makan malam. Lupa videoin. Lupa banget videoin karena tadi kita udah kelaparan. Mau aku review dikit ini biar kalau ada yang datang ke Harbin tahu makan apa ya. Ini menurut aku enak banget, 8/10 lah ya rasanya. Terus pilihan dagingnya itu juga lengkap.
harganya tergolong sama kayak di Indonesia karena dia per orang itu cuma 108 yuan, jadi kayak per orang cuma 250.000, tapi udah all you can eat, tapi udah include semuanya. Jadi kayak mau minum, mau makan, mau dessert, mau gorengan, apapun bisa kita ambil karena all you can eat. Dan dagingnya tuh pilihannya banyak, ada pilihan daging domba, daging sapi, sama daging bebong. Cuma kita ngambil daging sapi semua. Terus kita juga ngambil udang tadi lengkap. Ininya menurut aku kurang enak ya dessertnya. Tadi ini kita ngambil dessert juga sih, cuman menurut aku kurang enak. Tapi kuahnya ini yang aku rekomen banget, yang Sichuan, spicy Sichuan, sama pokoknya dia kalau di menunya itu dia yang sini sama yang sini, yang paling depan sama yang tengah, nomor 2. Ini nama restorannya aku nggak tahu apa, pokoknya di dekat Holiday Inn Express. Dan kalau kalian mau kesini, aku saranin mendingan kalian tuh dari Zhongyang Street aja, karena bakal bisa naik eskalator atau nggak naik lift. Karena kalau misalkan dari daerah Holiday Inn Express itu kalau liftnya lagi rusak kayak tadi, kita harus naik tangga 3 lantai dan itu lumayan capek. Di sini oysternya juga free nih, tapi udah habis. Oysternya juga free dan yang aku suka minumnya sama kayak yang biasa aku minum di Jepang. Ini enak banget, parah. Oke, sekalian kita closing hari ini vlognya. Thank you udah ngikutin kita hari ini, udah ngikut kita ke satu tempat aja sih sebenarnya, nggak banyak. Karena memang kalau liburan ala ibu hamil dan bawa baby harus pelan-pelan, jalannya juga nggak bisa buru-buru, dan kita berangkatnya dari hotel itu biasanya jam 1, cuman sampai jam 1 sampai jam 6, pas udah selesai tuh kita udah cabut gitu. Nah sekarang kita mau balik ke hotel. Oh jadi katanya mau dugem di Harbin. Habis itu kita mau istirahat. Bye. Bye bye. Kaizen mana? Kaizen. Bye bye. Sumuk. Bye bye Kai. Bye bye. Ini namanya Mulan Jamila kalau gini. Mulan Jamila kapan endorse guys ini guys dia. Dia sekarang kalau ngambil paketan BA include sama Didi. Oke, jadi gitu aja ya. Bye.